warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu analisis faktor kecelakaan kerja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Nabila Azahra dan ada dua teman saya, yaitu Najmah dan Haurika. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu adalah insiden yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dari atau menuju tempat kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja yang dapat menimbulkan cedera, penyakit, hingga kematian. Ini mencakup kecelakaan di pabrik maupun di kantor. Pencegahannya melibatkan kepatuhan SOP, APD, dan pengawasan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada 3. Yang pertama, unsafe act itu faktor manusia. Yang kedua, unsafe condition itu faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor peralatan dan faktor manajemen. Identifikasi kasus, kami mengidentifikasi kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PLTU Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 21 bulan Januari 2026 pada sore hari. Kasusnya yaitu 4 pekerja dilaporkan jatuh dari cerobong asap setinggi 50 meter. 2 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya menjalani perawatan medis. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Keempat korban adalah karyawan perusahaan pihak ketiga yang bekerja sebagai petugas kebersihan di area cerobong asap PLTU Sukabangun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi faktor penyebab analisis. Ada 4 faktor. Yang pertama, unsafe activity, tindakan tidak aman, yaitu perilaku atau kegagalan prosedur oleh personel di lapangan, yaitu berada di jalur bahaya, kegagalan penilaian risiko spontan, dan komunikasi yang tidak efektif. Yang kedua, unsafe condition, kondisi tidak aman, yaitu kondisi lingkungan fisik yang menjadi ancaman langsung, yaitu akumulasi material tak stabil, ruang terbatas, dan posisi kerja berbahaya. Yang ketiga, faktor peralatan, yaitu terkait ketersediaan dan kelayakan alat bantu kerja. Yang pertama, metode pembersihan manual, keterbatasan alat pelindung, dan kurangnya alat deteksi atau monitoring. Yang keempat, faktor manajemen, yaitu kegagalan sistem organisasi dan pengawasan, yaitu pengawasan yang lemah, evaluasi kejadian berulang, dan prosedur kerja atau SOP yang tidak memadai. Selanjutnya, ulasan. Kecelakaan ini adalah contoh klasik dari the silent killer di industri energi. Penumpukan abu yang mengeras seringkali dianggap remeh sebagai debu biasa. Padahal, secara mekanika, tanah atau material, ia memiliki densitas tinggi yang mematikan jika runtuh. Fokus keselamatan seringkali hanya pada jatuh dari ketinggian. Namun, dalam kasus ini, penyebab kematian adalah tertimpa dan tertimbun. Kegagalan terbesar terletak pada metode kerja yang menempatkan manusia di titik paling beresiko tanpa perlindungan struktural. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saran masukan pada analisis kasus yang telah kami teliti. Pada bagian saran teknis, gunakan metode top-down cleaning atau dikerjakan dari atas ke bawah dengan menggunakan robotic hydroblasting agar pekerja tidak perlu masuk ke zona bahaya. Lalu yang bagian prosedur, perlu adanya revisi job safety analysis secara ketat. Dilarang keras menggunakan pelubangan material dari bawah jika terdapat massa atau benda berat yang menggantung di atasnya. Lalu ketiga, sistem izin. Implementasi confined space entry permit yang lebih ketat.
serta juga para pekerja wajib menceritakan foto atau video kondisi area terbaru sebelum disetujui oleh manajer K3. Lalu pada bagian pelatihan, lakukan simulasi tanggap darurat khusus penyelamatan di ruang terbatas ya, atau bisa kita kenal confined space rescue bagi tim emergency response. Lalu pada bagian audit, lakukan investigasi menyeluruh melibatkan pihak ketiga atau disnakertans untuk memastikan akar permasalahan sistemik di PLTU tersebut lebih baik. Kesimpulan dari analisis kasus kecelakaan yang telah kami teliti, kesimpulannya, analisis kecelakaan di PLTU Sukabangun menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang dipicu oleh kondisi tidak aman, atau yang bisa kita bilang unsafe condition, berupa akumulasi material abu yang mengeras dan tidak stabil di dalam cerobong, dan diperburuk oleh tindakan tidak aman unsafe act oleh pekerja yang berada di jalur runtuhan saat melakukan pembersihan dari arah bawah. Oleh karena itu, rekomendasi utamanya adalah modernisasi metode kerja menggunakan sistem top down atau teknologi pembersihan jarak jauh dengan robotik atau hydroblasting, serta pengetatan job safety analysis secara menyeluruh guna memastikan eliminasi total terhadap potensi bahaya struktural sebelum pekerjaan dimulai.